gimana hubungan kita? Aku sekarang udah hamil. Sayang, gini aja deh. Gimana kalau kamu gugurin kandungan kamu aja? Apa nih? Kopi kolak. Bikin kopi itu yang benar. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zolim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan. Quran Surat Al-Isra ayat 33. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Werix kembali menjumpai Anda dengan rekan saya Angel Elga juga. Assalamualaikum pemirsa di rumah. Pagi hari ini tidak hanya saya dan Mario tetapi juga ada Ustadz Jad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita biar langsung aja ya Mbak Mario, kita tanya langsung kepada narasumber kita supaya bisa berbagi langsung sama pemirsa dan juga nanti ada solusinya dari Pak Ustadz. Silakan. Dulu aku berpacaran dengan seorang laki-laki yang kemudian aku meminta untuk dinikahi karena dia mengasih janji-janji ke aku yang tidak jelas. Karena aku wanita, aku ingin minta kepastiannya dan aku akhirnya meminta izin ke mertua aku untuk merestui hubungan aku dan dia. Tapi ternyata mertua aku belum merestui. Berkali-kali aku meminta izin untuk merestuinya, tidak diizinkan. Maka mantan suamiku itu untuk nyuruh aku berhubungan intim gitu, intinya agar direstui. Awalnya karena aku nggak mau tuh, tapi dia ngajak biarin direstui nikah. Ya akhirnya aku berbuat intim dan aku sempat hamil memang. Setelah itu hanya janji-janji dia doang. Aku disuruh untuk menghilangkan, dalam arti sekarang tuh menggugurkan gitu kandungan aku. Aku menuruti karena agar aku dinikahi gitu demi kebaikan aku. Aku kan takut ketahuan keluarga aku juga, takut ketahuan ya semuanya, jadi aku takut malu. Aku ngikuti alurnya dia untuk menghilangkan anak aku. Mas, sekarang gimana hubungan kita? Aku sekarang udah hamil. Apa? Hamil? Ya nggak mungkin lah. Gak mungkin gimana sih, Mas? Aku beneran hamil. Ini beneran anak kamu. Kemarin kan kamu yang ngerayu aku supaya aku hamil. Kamu bilang kan, supaya orang tua kamu ngerestuin kita. Sayang, apa kata orang kalau kamu hamil? Kamu tahu sendiri kan orang tua aku aja belum ngizinin kita, belum ngerestuin hubungan kita. Kamu tuh gimana sih, Mas? Aku jadi bingung deh. Sayang, gini aja deh. Gimana kalau kamu gugurin kandungan kamu aja? Apa? Gugurin? Gila kamu ya? Enggak, aku gak mau. Kamu tega banget sih. Tenang dulu, sayang. Sayang, kalau kamu udah gugurin kandungan kamu, aku akan nikahin kamu secepatnya. Aku gak mau, Mas. Aku takut. Aku sayang sama kamu, aku nggak mau kehilangan kamu. Kamu mau ya? Kamu gugurin. Dan aku yakin kalau kamu udah gugurin kandungan kamu, aku akan berusaha buat ngambil hati orang tua aku supaya ngerestui hubungan kita. Ya, kamu mau ya? Bener ya? Jelas aku sakit hati banget, berat saat itu. Tapi mau gimana lagi demi nama baik aku juga, hubungan aku. Karena dia memang sudah mencintainya gitu. Aku percayalah intinya sepenuhnya sama dia. Tapi ternyata dia cuma bohongin aku setelah aku udah hilangin anak aku. Ternyata aku belum dinikahin juga itu. Belum dinikahin juga. Aku pacaran selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu aku sempat mengandung 4 kali anak. Iya, 4 kali. Tapi selama 4 kali itu hilang semua anak aku. Digugurin semua?
Mbak Siska maksudnya 4 kali itu Mbak Siska menggugurkan anaknya itu disuruh suami atau Mbak Siska? Iya, suruh mantan suami aku itu. Dengan aku sebenarnya nggak rela sampai aku tuh udah mau ya tinggal mau mati lah ibaratnya ya. Udah berkali-kali aku pikir dia benar-benar cinta sayang sama aku gitu, maksudnya tulus. Tapi ternyata dia sombongin aku doang. Para pemirsa, pagi ini kita mendapatkan kisah yang sesungguhnya sangat tragis dan sangat dicela oleh agama. Saya sampai menarik nafas panjang. Kok bisa hal ini terjadi? Jadi hati-hatilah para saudariku, anak-anak perempuanku, dimanapun Anda menyimak acara ini. Hati-hati kalau Anda punya pasangan, kemudian pasangannya ini kemudian ingin Anda membawa ke orang tua, kemudian orang tua belum merestui, yakinlah orang tua mungkin menunggu pandangan-pandangan atau waktu yang tepat. Yang kedua, jangan sekali-kali menempuh, mohon maaf apa yang dilakukan oleh Mbak Siska pada kesempatan ini, yaitu kemudian ikut bujuk rayu dari pacarnya pada waktu itu, kemudian udah nggak apa-apa, kita melakukan hubungan terlarang, nanti kalau sudah hamil nanti mungkin direstui. Ini cara-cara yang tidak dibetulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 33, Allah menyatakan wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan sekali-kali Anda membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang dibetulkan. Cara yang dibetulkan tadi apa? Dalam medan pertempuran. Nah ini dalam apa aborsi? Dalam agama memang ada di dalam apa itu fikih kontemporer atau al-masail al-fiqhiyah itu menjelaskan kapan aborsi, misalkan mohon maaf ini boleh. Itu pun di kalangan para ulama berbeda. Misalkan suami istri, ini harus diingat, suami istri kemudian istri sedang mengandung belum sampai 20 pekan, itu berarti belum sampai berapa bulan tadi, ketika roh wa nafakhtu fi min ruh, sebelum roh Allah tiupkan kepada janin tadi itu, kemudian ternyata mengancam keselamatan jiwa ibu saya mengandung ini, maka itu pun di kalangan para ulama terbelah ada dua, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Itu kondisi suami istri yang sah, kemudian ibu dalam keadaan yang memang berbahaya, misalkan mengancam jiwa dia, dan anak tadi belum 20 pekan, maka itu dibolehkan. Itu sekali lagi emergency. Dan ulama berbeda. Lah apalagi ini, mohon maaf, apalagi ini masih berpacaran kemudian melakukan seperti tadi itu. Yang pertama baru berhubungan saja, itu Al-Quran sudah mencegat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan engkau mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya perbuatan zina itu adalah seburuk-buruk perbuatan. Kalau Al-Quran menyebut fahisha, itu jangankan apa itu melakukannya, melihat saja kita nggak tega untuk menyaksikan perbuatan itu, apalagi sampai melakukan jebur. Sekarang ini statusnya Mbak Siska sampai sekarang ini, apakah statusnya menikah atau tidak menikah? Aku sudah menikah. Sudah menikah, tapi bercerai akhirnya. 4 tahun menikah, terus aku bercerai. Tapi aku sekarang punya anak 1, itu anak kelima dari aku waktu itu. Sekarang usia sudah 5 tahun. Dengan suami yang sekarang. Yang sekarang. Oh yang mantan, berarti ada 5 anak. Tuh, tapi posisi sudah cerai sekarang. Iya, dan yang ini sebenarnya sudah digugurin juga yang kelima, cuman kan aku nggak mau. Cuman setelah sudah nikah itu aku disuruh gugurin. Aku nggak mau, kata dia jangan dulu punya anak, kata dia nanti bagaimana, kata mama, maksudnya mama mertua aku gitu, katanya. Kata aku emang kenapa, ini kan anak kita kan sah nikah, jadi nggak tahu lah, pokoknya mamanya itu takut kali ada waris apa harta gitu kali ya, mungkin anak kalau punya anak gitu. Mbak Siska, boleh kita tahu nih, sambil kita bertanya sama Siska ya, apa sih alasan Mbak Siska itu pada saat bercerai gitu? Alasannya? Aku sudah nggak kuat, soalnya dia kasar, KDRT juga, dia suka ngasih janji, dan hak aku sebagai istri juga dia bilang, lu makan ini ya, nafkah anak gua gitu, kata dia, ibarat bahasa kasarnya. Nah aku bingung, aku kan masih status istrinya di situ Pak, dan aku jadi pertanyaan kenapa dia selalu kasar sama aku juga, aku nggak salah nggak apa, dia selalu pukul aku sampai biru-biru, sampai saat aku mengandung pun aku ditendang sampai mental gitu, dan anak aku sudah lahir pun aku menggendong itu anak aku, Juan, dia tendang.
Laki bangun, bikin kopi. Iya mas, tadi dulu. Aku lagi nyapu mas, nggak lihat. Guan. Iya. Hei, Iya mas. jangan pakai lama. Iya, tar dulu. Aku lagi buat mas. Bikin kopi aja lama bener. Ini kopinya mas. Aku lanjut nyapu lagi ya mas. Ini. Baik, Kenapa mas? coba. Iya kan? Manis kan? Manis? Iya. Apa nih? Kopi kolak. Ya ampun mas. Bikin kopi itu yang benar. Bisa nggak? Ya aku pertahankan, aku pikir dia manusia kan, namanya orang bisa berubah gitu kan. Tapi nyatanya dipanggil keluarga suruh baik-baik, nggak baik gitu, maksudnya Tidak mengulang perubahan. lagi, iya mengulang lagi. Tapi janji iya, dia janji mau berubah, tapi begitu lagi soalnya gitu. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang, Bahkan lebih setelah udah cerai pun iya komunikasi juga, aturan kita saling menjaga aja ya, walaupun kita sudah bercerai, tapi enggak, dia masih tetap seperti itu sama aku. Pak Ustadz, bagaimana ini hukumnya Pak Ustadz? Kalau maaf ya, kalau saya lihat di sini mantan suami dari Ibu Siska ini bisa apa ya? Sudah bukan KDRT. seperti manusia normal Iya. gitu. Kalau menurut saya Pak Ustadz, sampai tega menendang waktu hamil, bahkan sampai ketika anaknya lahir pun ditendang sampai terpental sampai hampir jatuh. Ya. Kata Imam Al-Ghazali menjelaskan begini, dalam manusia itu ada beberapa jenis nafsu. Nah, ketika manusia sudah dihinggapi nafsu, namanya nafsu as-sabuiyah. Itu adalah nafsu kebinatangan, itu berarti sifat buas yang muncul. Nah, ketika pada saat itu yang dominan, maka apa yang terjadi? Hilang nilai kemanusiaannya. Akibatnya apa? Melihat orang lain tidak ada rasa kasih sayang, apalagi pada istrinya gitu loh. Padahal para pemirsa yang dihormati Allah, Mas Mario, kita ingat kisah. Siapa yang tidak kenal dalam kisah Sayyidina Umar bin Khattab? Umar bin Khattab adalah sosok laki-laki seorang muslim ketika masuk Islam, itu tangguhnya luar biasa. Di medan pertempuran, berhadapan 40 orang dalam riwayat, itu bisa dikalahkan oleh Sayyidina Umar. Tapi ketika di rumah di depan istrinya, ketika mohon maaf misalkan istrinya ngomel, Umar itu diam saja, penuh kasih sayang. Karena apa? Ketika ada sahabat melaporkan, ya Umar, Anda diomel sama istri, Anda diam kan? Bagaimana mungkin aku bisa marah pada istri saya? Sedangkan dia ialah telah memberikan hadiah keturunan kepadaku yang kelak akan menjadi penerus perjuanganku. Gitu. Jadi apa maknanya? Kisah dalam ini adalah kisah inspirasi dari Umar bin Khattab. Ini adalah memberikan pelajaran pada kita, seorang laki-laki harus penuh kasih sayang pada istrinya. Dan kalau kita melihat tadi itu, saya merinding loh mendapatkan cerita ini. Bagaimana mungkin ada seorang suami kemudian istri yang mengandung, kemudian dipukuli, kemudian ada. Jadi kan sudah luar biasa. Pertama, melanggar ketentuan agama. Yang kedua, melanggar undang-undang negara, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kalau dilaporkan itu 5 tahun loh hukumannya. Siska, maaf nih kita sedikit bertanya sama Mbak Siska ya. Mbak Siska kan sudah tahu nih dari awal pacaran sampai melakukan pernikahan kan sudah kelihatan nih mungkin tidak baik gitu ya, menyuruh menggugurkan, hamil duluan atau tinggal bareng gitu ya. Itu kan sudah pertanda sebenarnya tidak baik. Lalu kenapa di pikirannya Mbak Siska ini gitu mau juga menerima pinangannya dia sampai menikah gitu? Kenapa alasannya Mbak Siska? Alasannya kan aku sudah dinodai sama dia Kak, dan aku juga kan sudah punya anak dari dia gitu kan. Tadinya keluarga aku tuh udah nggak boleh sebenarnya, kalau emang saat mau nikah juga dijanjiin doang tuh, kita udah undang tetangga, malah kan dibatalin tuh sama keluarganya, katanya nanti aja diundur gitu kan. Jadi kami juga pihak keluarga bingung, udah aja pihak keluarga memang nggak boleh, cuman kan aku
tahu. Kata aku, "Ma, nikah aja ya, biarin Ma diundur." Karena kan aku sudah punya anak dari dia. Aku pikir gini, kalau aku nggak nikah sama dia, dulu tuh aku takut kan. Nah, nanti aku sama siapa? Karena Dan mikirin aku, anak ya, alasannya kayaknya sudah punya aku anak. iya sudah punya anak sebelum nikah gitu juga. Itu sih kan alasan aku jadi maksa tetap nikah, dan aku pikir dia manusia ya normal gitu, bisa sadar gitu, baik, bener, emang berubah saat nikah kan, siapa tahu gitu. Sekarang anaknya Mbak Siska umurnya berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Sekarang bagaimana keadaannya? Iya itu ya, anak aku itu sempat, aku dan anak aku kena psikikis ya. Aku pernah berobat di dokter kejiwaan, itu dirujuk dari Polsek juga kan, karena aku giniin KDRT-nya dan dia mengakui memang aku tidak menerusin juga karena kasihan anak aku. Saat itu kalau aku terusin ya aku bawa-bawa ke sana kemari, dan Tapi sekarang anak sama Mbak Siska. sama aku. Jadi Mbak Siska, setelah cerai, itu apakah kebutuhan anak, kebutuhan hak anak, dan kebutuhan Mbak Siska juga dipenuhi tidak sama mantan suami? ya itu dia yang sampai sekarang aku bagaikan pengemis sama dia. Yang sakit hati lagi, aku sudah diderita, dibohongin, janji-janji, dan saat cerai dia memang mengasih uang kan sebesar 4 juta untuk katanya untuk anak aku nafkah. Tapi sekarang ini aku hanya dibikin kayak pengemis, jadi aku harus ngomongin dia minta, itu pun dikasih hanya 300-500 ribu, nggak sesuai apa yang dia ucap saat di pengadilan. Assalamualaikum. Mas Kafi. Astagfirullah. Lu lagi. Mau ngapain lagi? Mas, aku tuh menuntut hak aku. Anak-anak kamu tuh belum ngasih anak-anak kamu, Mas. Aku juga capek kesini. Kemarin udah aku kasih lo ya. Kemarin? Kamu tuh ngasih 2 bulan yang lalu. Gua banyak keperluan. Uang juga buat ibu gua, buat bapak gua, buat keluarga gua di sini. Tapi dia tuh anak kamu, tahu Mas? Dia udah sering gua kasih. Jangan-jangan duitnya lu pakai juga. Kamu tuh ngasihnya tuh 2 bulan yang lalu. Aku tuh capek, tau nggak? Harus kesini terus ngambil ke kamu. Hah? Aku capek. Kan udah gua kasih. Lu harusnya bersyukur. Gua udah nggak mau lu datang ke sini lagi. Ya, ngapain lu kesini terus? Untuk hak anak-anak aku. Ngerti? Ngapain kesini? Ada apa sih, Nak? Kok ribut-ribut, Dan? Oh, kamu lagi nih ya? Kamu mau apa lagi datang ke rumah saya? Ibu. Anaknya, Bu. Anaknya nggak pernah tanggung jawab sama cucunya. Cucu Ibu, itu urusan kamu. Sekarang, kamu masih segar, kamu bisa cari kerja. Jangan hanya minta uang sama anak saya terus. Ajarin dong anak Ibu. Gimana sih? Kamu... Dalam kasus seperti ini, bagaimana sih Pak Ustadz sebaiknya kita menanggapinya gitu? Iya, begini Mbak Elga. Kalau Mbak Siska punya suami, kemudian suaminya menceraikan Mbak Siska, kemudian Mbak Siska punya anak. Memang kalau tidak punya anak, suami itu hanya, kalau di dalam Al-Quran menjelaskan dia hanya punya kewajiban moral untuk memberikan sedekah lah istilahnya, berikan bantuan lah. Tapi tidak menjadi tanggung jawab dia. Jadi itu hanya sebagai yang ma'ruf. Tapi ketika sudah punya anak, maka bukan sekedar memberi, tapi kewajiban. Ada istilah mantan suami, ada istilah mantan istri, tapi tidak ada mantan anak, karena dia garis keturunan. Dan para pemirsa, para kaum laki-laki yang mungkin pernah ada kasus yang serupa seperti ini, dan kemudian melalaikan tanggung jawab, yakinlah bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan Anda. Tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang semacam ini. Mungkin di saat sekarang masih muda dia bisa, tapi nanti ketika pada masa usia tua, pasti Anda akan dihinggapi, ada kesadaran, setelah ini pada siapa saya dirawat. Pasti tumpuannya adalah pada anaknya atau istrinya. Makanya kita sedih melihat kisahnya Mbak Siska sampai kemudian pertama dikasih, tapi berikutnya sampai ke mes-mes. Kalau seorang laki-laki menghinakan perlakuan semacam itu kepada mantan suaminya dan kepada anaknya, yakinlah suatu satuan akan menghinakan pelakunya. Mbak Siska, anak masih tanya bapaknya atau bagaimana?
Kemudian aku juga alhamdulillah udah gak pernah nanyain bapaknya juga. Karena kenapa? Bapaknya sendiri aja boro-boro nanya apa perkembangan anaknya, apa gimana. Jadi anaknya sendiri juga sudah tidak. Iya, dia sudah ngerti. Kadang aku suka nangis, jadi walaupun aku tahan tapi kena air mata ya kecewa, aku gak bisa. Mungkin anakku sedikit ngerti, jadi dia nggak banyak. Ini jadinya kan yang korban juga jatuhnya anak Iya, lagi ya, iya, Ustaz betul, ya. betul. Jadi setiap kasus pasangan suami istri broken home, perceraian, pasti korban yang pertama yang merasakan adalah korban anak. Akibatnya apa? Anak ini kalau tidak dibimbing dengan baik, kan anaknya perlu kasih sayang. Kasih sayang itu kan suami dan istri dari ayah dan dari bundanya. Ketika satu hilang, maka itulah ketika yang meninggal, maka namanya yatim kalau bapaknya. Kalau hilang dua-duanya yatim piatu. Maka siapa? Negara atau tokoh atau masyarakat atau saudaranya menjadi pelindungnya gitu loh. Nah, kasus ini kan anaknya mencari kan. Ketika kasih sayang tidak dapat apa? Akan berkurang. Dan automatically ini akan mempengaruhi pertumbuhan kejiwaan anak. Pendidikan masa depan dia, bertemu dengan kawan-kawan dia dan seterusnya. Inilah dituntut Mbak Siska bagaimana bisa menjelaskan apa itu kepada anak-anaknya, membimbing kelas. Sebab kalau tidak, anak ini juga nanti akan mengalami hal yang serupa. Dia menyaksikan bapaknya seperti itu, keadaan mamanya seperti itu, nanti pertumbuhannya menjadi tidak baik. Dan kelak juga yang merugi otomatis adalah orang tuanya sendiri juga. Sekarang nih Mario, sepertinya kita juga bisa menghubungi mantan suami ya. Jadi sekarang kita sudah ada tim yang mencoba menghubungi mantan suami dari Iya, silakan. Siska ini. Jadi bagaimana, sudah tersambung? Iya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Halo. Pak ya. Assalamualaikum Pak. Benar dengan Salam, dari siapa ini ya? Ini kita dari tim Tawakal. Tawakal. Iya. Tawakal mana ya? Apa ya? Antv, kita lagi dari tim Tawakal. Kebetulan juga ada Mbak di sini. Mantan istri saya. Betul, Pak Kafi. Kenapa ada urusan apa dia di sana? Kita dari tim Tawakal hanya ingin mengklarifikasi. Ini kan kita lagi berbincang-bincang dengan Ibu ya, supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman. Kita juga pengen dengar nih bagaimana kalau dari pihak Pak sendiri bercerita kepada tim kami gitu. Jadi gini ya, nih saya kasih tahu ya ke kamu ya, kalau misalkan hubungan kita itu kan udah nggak ada masalah lagi, udah selesai. Saya nggak suka kayak gini. Kamu itu ya kurang ajar jadi perempuan ya, nggak tahu diuntung kamu itu kayak kamu. Bapak, mohon maaf, Pak. Saya selalu kasih kamu nafkah, kamu masih aja ngomong ke sana kemari. Kamu omongin saya kurang ajar kamu. Tolong tenang Pak. Di sini kan di sini ada Pak Ustadz juga. Mungkin Pak ada alasan kenapa melakukan ini, dan di sini mantan istri Bapak sempat cerita sama kita kalau hak anak dan juga hak istri itu tidak dipenuhi. Hak anak apa? Saya itu nih Mas ya, saya udah memberikan hak dia, hak anak. Kan nggak tahu, dia cuma bisa ngerengek ke saya, ngerengek minta duit. Emangnya saya punya bang apa? Emangnya saya punya pohon duit apa yang bisa saya kasih enak jidatnya aja? Udah, saya nggak mau. Nih, dengerin. Kalau kamu setelah dari sini, kamu harus temui saya. Awas kalau nggak, saya hajar kamu. Gimana tuh Pak Ustadz? Saya merinding sekali ya, ada manusia tapi tidak mencerminkan kemanusiaan dia. Kita mungkin ada orang yang berperilaku sejenis boleh mentang-mentang dunia, tapi yakinlah di dunia ada batasnya. Boleh Anda memperlakukan pada mantan suaminya, mantan istrinya, atau pada anak-anaknya berlaku dolim. Yakinlah bahwa setiap kedoliman, kalau orang yang tidak bisa membalas kedoliman itu secara profesional, Tuhan nanti akan menyelesaikan keadilannya kepada hamba-hamba. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan pernah melakukan kedoliman orang lain. Kalau orang itu tidak memaafkan atas perbuatan dolim yang dilakukan oleh orang itu, nanti Tuhan yang akan membalasnya. Ketika ada suami istri berpisah dan punya anak, jangan difahami anaknya sudah saya kasihkan, berarti sudah selesai. Bukan, masih tetap punya tanggung jawab memberikan nafkah. Ingat, nafkah bukan untuk istrinya, mantan istrinya, tapi nafkah untuk anaknya gitu loh. Bahkan dalam konteks fikih itu apa? Istrinya yang merawat suaminya, yang merawat anaknya tadi,
mantan suaminya tadi atas ayah dari anaknya tadi itu harus memberikan bukan nafkah kepada istrinya, tetapi memberikan biaya pemeliharaan kalau kita dalam konteks bahasa yang lebih jauh dan dalam misalkan dalam hukum apa itu undang-undang pernikahan juga dijelaskan ketika ada perceraian apa kewajiban seorang apa itu mantan suami kepada anaknya, kepada istri dan juga terutama nafkah kepada anaknya. Nah, dalam kasus seperti ini itu bagaimana Pak Ustadz untuk perkembangan anak tersebut? Yang pertama kalau kita lihat dalam tinjauan pendidikan misalkan anak seperti ini kalau Mbak Siska harus sepandai mungkin bagaimana mengasuh anak ini. Tapi kan ada keterbatasan personal, maka bawa dia ke dalam lingkungan yang bisa memberi ruang tumbuh dan perkembangannya anak secara baik. Tapi berikutnya kan muncul pertanyaan Mbak Elga, nanti bagaimana kalau anaknya bertanya, Bapak mana? Kan pasti muncul tuh teman sebaya seperti ini. Maka Mbak Siska harus mulai bisa menjelaskan. Tapi Mbak Siska juga harus menutupi, jangan sampai dijelaskan, oh bapakmu begini, pokoknya nggak usah. Bapakmu ada, sekarang sedang bekerja di luar atau apalah. Pendek kata ditutupi kebaikan apa itu yang buruk itu, supaya dalam memori anak tidak tercipta bahwa bapaknya ini bejat, bapaknya rusak, dan seterusnya. Jangan sampai itu muncul dalam anak. Biarkan nanti ketika anak tumbuh dengan baik, nanti di kemudian hari dewasa, dia tahu dengan sendirinya. Nah Pak Ustadz, ini bagaimana nih saya pengen tanya, bagaimana apa yang harus dilakukan Ibu Siska biar menghadapi tegar, ya? masalah ini dengan tegar dan mungkin dari mantan suami dari Mbak Siska ini mungkin bisa terketuk hatinya mendengarkan. Iya. Kita ini manusia, suaminya kan manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Maka kita ingin mengetuk Allah. Tapi harus diingat, Allah itu Maha Suci Al-Qudus. Maka ketika kita mendekatkan kepada Allah, maka kita sucikan. Sucikan diri kita apa? Caranya dengan bertaubat. Taubat itu dalam bentuk taubat perbuatan kita apa? Tidak mengulang perbuatan-perbuatan buruk yang pernah dilakukan. Yang kedua apa? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Yang ketiga apa? Mengisi hari-hari dengan yang lebih baik. Nabi menjelaskan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani. Ya Allah, lindungilah aku dari rasa bimbang dan sedih. Wa a'udzubika minal azzi wal kasali, dan jadikanlah aku, lindungilah aku dari penakut dan dari kemalasan. Wa a'udzubika minal bukhli wal bukli, jauhkan dari kebahilan. Wa a'udzubika, dan lindungilah aku dari apa? Dari lilitan hutang dan dari tekanan orang lain. Ini kan termasuk mendapatkan pressure tadi itu kan. Dan istighfar, ucapan kalimat astagfirullahaladzim itu jadi amalia perbuatan sehari-hari kita dimanapun, dalam keadaan setelah sholat misalkan, itu diamalkan surat Al-Fatihah, surat ayat terakhir, Qul Ahad, Qul Falaq, Qul Binas, ini jadikan wirid sehari-hari. Mudah-mudahan dengan perbuatan baik ini ibadah kita tata, mudah-mudahan dan keluarga Ibu Siska juga diberkahi sama Allah, terutama anak paling pentingnya. Dan saya juga ingatkan kepada kepala keluarga agar bisa menjadi suami yang mengayomi dan menyayangi keluarga. Iya betul Mbak. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Mas Mario. Hadir di sini bersama kami. Dan juga Ibu Siska, terima kasih sudah mau berbagi cerita di sini. Semoga permasalahannya dimudahkan ya Ibu Siska ya, dan perkembangan anaknya insya Allah diberkahi sama Allah. Amin.